Besar sekali. Ini perbandingan tangan. Ya, bertemu kembali ya di konten Tuser Bertani ini. Kali ini saya akan bercerita tentang suka duka pertanian, terutama tahun ini ya. Entah mengapa hama tikus itu tidak seperti tahun-tahun biasanya. Jadi serangan hama tikus ini muncul di awal ya, ketika petani baru menanam sudah diserang. Jadi bibit padi yang sudah ditanam pindah maksudnya, itu dicabuti oleh hama pengerat tersebut. Dan berbagai cara petani ya untuk menanggulangi hama tersebut. Ada yang menggunakan obat rodentisida ya, ada yang menggunakan obat, dan ada pula yang menggunakan cara yang sangat ekstrim sebenarnya ya, yaitu menggunakan listrik. Jadi para petani memanfaatkan listrik yang ada di gubuk ya. Sebenarnya listrik ini fungsi utamanya adalah untuk sumur bor ya, untuk nyedot air, untuk mesin sipil ya. Tapi oleh petani dimanfaatkan untuk menangkap tikus atau membasmi tikus lebih tepatnya ya. Jadi petani mengambil kutub positifnya saja ya. Jadi cuman kabel satu yang dipakai, kemudian groundnya tidak dipakai ya. Groundnya memanfaatkan ground bumi, dan itu memang sangat efektif sekali, bisa menanggulangi serangan tikus. Tapi sebenarnya di sisi lain cara tersebut sangat tidak direkomendasikan ya, karena itu bisa berbahaya, sangat berbahaya sekali, baik bagi orang di sekitarnya maupun petani itu sendiri. Jika tersengat listrik ya game over ya. Sebenarnya tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Jika listrik tersebut mengenai orang di sekitar, misalnya orang yang sedang mencari rumput tersengat, maka orang tersebut bisa meninggal, dan kemudian pasti larinya ke jalur hukum ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, tidak sebanding sebenarnya hasilnya dengan resiko yang didapat. Tapi apa boleh buat ya, karena memang serangan tikus itu teramat sangat susah sekali dikendalikan. Jadi ada sebagian yang menggunakan tersebut dan ada juga yang tidak mau. Contohnya saya sendiri tidak berani untuk menggunakan ini. Ini sawah tetangga ya. Kebetulan gubuk ini dipakai untuk dipakai bersama ya. Dan untuk saya sendiri, saya pribadi masih belum berani, karena menurut saya tidak sebanding resiko dengan hasil yang kita dapatkan. Karena dengan cara seperti ini, pembasmian tikus seperti ini, bukan hanya tikus yang mati ya, melainkan predator-predator pemangsa tikus pun ikut mati. Ya, contohnya ular, kemudian anjing ya, anjing pun mati, kucing ada juga yang mati, dan semua hewan yang melintas atau menyentuh kawat yang dipasang itu pasti akan menemui kematian. Jadi yang ditakutkan jika predator-predator tersebut pun ikut mati,
memang sekarang saat ini seolah-olah hama tikus bisa dikendalikan, tapi yang ditakutkan tahun berikutnya ya. Tahun berikutnya karena predator sama sekali tidak ada, sudah mati ya, maka otomatis populasi dari hama tikus tersebut jelas tidak bisa dikendalikan lagi. Kena tikus, ini kodok kena juga ya, ini juga jadi korban ya, kodok. Dapat ikan juga kena ya, kobra 2 ekor, mungkin sepasang ini ya, besar sekali ini perbandingan tangan, masih perbandingan kayu ya. Inilah ya. Ya, memang serba dilema ya. Tujuan kita sebenarnya hanya membasmi tikus, tapi kenyataannya banyak sekali yang kena selain tikus, yang sebenarnya sama sekali tidak mengganggu tanaman petani ya. Pembasmian hama tikus dengan cara sengatan listrik seperti ini sebenarnya sangat efektif sekali ya. Tapi ya itu tadi, konsekuensinya banyak sekali binatang-binatang lain yang ikut terkena imbasnya. Dan sebenarnya petani pun tidak mungkin melakukan ini kalau tidak sangat terpaksa sekali ya, karena memang di tahun ini serangan hama tikus begitu dahsyatnya ya. Padahal baru musim tanam saja banyak sekali yang sudah dicabuti tanaman-tanaman padi tersebut, dan mereka tidak mau memakan umpan ya, umpan yang diberi obat. Mereka sudah tidak mau memakannya karena memang hama atau hewan tikus itu terkenal akan kecerdasannya ya. Bahkan ada mitos katanya jika kita mengganggu keberadaan mereka ya, para tikus itu, mitosnya mereka bisa melakukan balas dendam dengan cara merusak tanaman lebih hebat lagi, seperti itu. Ini salah satu bangkai tikus yang terkena ya. Ini kodok kena juga ya. Banyak sekali yang kena sebenarnya tikus ya. Ini ada katak yang memakan katak lain ya, tapi dia juga terkena setrum, mati juga dia ya. Mungkin pemerhati hewan akan mengecam tindakan para petani ya yang memasang setrum tersebut, tapi coba kita lihat akibat dari serangan hama tikus seperti ini ya, dan sangat susah untuk dikendalikan. Banyak sekali kerusakan. Jika sudah begini, apakah kita masih akan menyalahkan tindakan para petani tersebut ya? Karena saya yakin mereka yang menyalahkan apa yang dilakukan petani itu, mereka tidak pernah mengalami hal seperti ini, dan mereka rata-rata bukan petani ya. Kita lihat kerusakan yang diakibatkan oleh hama tersebut ya.
semua petakan diserangnya.